Hola bestinya kata Ani, Besti ibarat bom waktu. Hubungan presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda akhirnya meledak juga. Meskipun keduanya selama ini sudah coba saling menahan diri satu sama lain. Kalau sebelumnya ramai perihal kabar Ruben dan Sarwenda berbalas komentar di sosial media tentang dugaan Ruben yang tak suka dengan dugaan keterlibatan sang anak bersama dengan kegiatan yang dilakukan diduga Giorgio, pria yang dikabarkan kini tengah dekat dengan mantan istrinya Sarwenda. Nah, baru-baru ini hubungan keduanya dikabarkan ramai lagi Besti, karena kekecewaan Ruben terhadap Sarwenda perihal kedatangan debt collector ke rumah untuk dugaan tagihan mobil mewah Ruben yang dikabarkan tengah nunggak Besti. Di mana Sarwenda melalui video yang beredar di sosial media terlihat kedatangan dua debt collector ke rumahnya dan membuatnya bingung serta dikabarkan panik lantaran diduga ada anak di rumahnya. Terlebih ia pun bingung karena penagihan terkait mobil tersebut bukanlah miliknya, tetapi merupakan milik Ruben. Terlebih adanya preskon yang digelar hingga diduga membuat Ruben jadi kecewa. Melalui kuasa hukum Ruben, Minola Sembayang pun menyayangkan terkait preskon yang disampaikan kuasa hukum Sarwenda, di mana menurutnya patut diduga adanya dugaan ingin memframing kliennya sedang dalam kondisi finansial yang kurang baik. Jadi benar, minggu lalu sekitar tanggal 7 November ya, di hari Jumat, itu sekitar pukul 5, klien kami kedatangan dua debt collector yang mencari satu unit kendaraan Land Rover atau Range Rover, begitu ya, karena adanya tunggakan cicilan utang. Nah, hal ini yang membuat klien kami cukup kaget, begitu ya, dan di situ juga ada anak-anak. Jadi memang klien langsung mengabarkan kami dan ya itu fakta yang terjadi gitu. Jadi memang ada tunggakan dari RSO untuk Land Rover tersebut. Atas nama siapa tuh? Mungkin kita sebut inisialnya ya, RSO ya. Oh, udah berapa tahun bang tunggakan itu kalau tahu bang? Nah kalau itu detailnya nanti mungkin bisa ditanyakan ke RSO. Bang, mungkin ada pengancaman saat didatangi oleh debt collector itu? Kalau untuk pengancaman sih sejauh ini tidak ada. Cuman kan begini, unit ini bukan atas nama klien kami, dan unit ini juga diperoleh di luar dari masa perkawinan begitu ya. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya harusnya. Jadi ini bisa kita bilang debt collector ini salah sasaran, begitu loh. Ya. Kalau memang permasalahannya yang disampaikan oleh kuasa hukum Sarwenda itu adalah masalah debt collector, kalau nggak salah seperti itu ya. Nah ini juga kami perlu mempertanyakan apa yang menjadi persoalan yang sangat urgent yang membuat harus ada preskon terkait dengan masalah debt collector. Ya, apakah ini berkaitan dengan tata cara atau kinerja debt collector yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? Karena OJK kan sudah membuat aturan bagaimana cara-cara untuk menagih pembayaran-pembayaran yang diduga macet. Ya, itu ada aturan dan mekanismenya. Apakah tujuan preskonnya itu adalah berkaitan dengan masalah ingin menekankan adanya debt collector yang melakukan kerjanya di luar jam kerja dengan cara-cara yang tidak tepat atau apa sehingga sampai harus preskon ya? Kalau memang misalnya bukan untuk hal itu, berarti artinya patut diduga preskonnya hanya ingin mendiskreditkan klien kami Ruben, ingin menunjukkan bahwa Ruben sekarang lagi dalam keadaan yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga akhirnya ada tunggakan atau ada debt collector yang mencari-cari dia sampai ke rumah kediaman Sarwenda.
atau S ya. Jadi ini yang harus dipertegaskan dulu urgensinya. Kenapa sampai harus masalah debt collector itu sampai di ranah publik? Karena harusnya ini kan ranah private. Kecuali ini berkaitan dengan masalah tata kerja debt collector yang bertentangan dengan hukum. Itu pun ada juga mekanismenya. Tanpa harus kita me-announcer ke masyarakat bahwa kita baru saja didatangi debt collector. Bukan tanpa alasan, kubu Sarwenda sendiri dalam preskonnya menyebut kalau mobil yang menjadi tagihan dibeli setelah putusan perceraian. Terlebih kedatangan debt collector ke rumah pun cukup membuat Sarwenda takut lantaran ada anak di rumah. Dan gak cuma itu aja, kuasa hukum Sarwenda pun menduga adanya fitnah lantaran debt collector tersebut mengatakan kalau mobil yang dalam tagihan itu ada di Sarwenda. Sementara Sarwenda tak mengetahuinya, Besti. Ditambah lagi, saat kedatangannya debt collector tersebut juga sempat diduga menekan hingga membuat Sarwenda yang di rumahnya juga ada anak menjadi takut. Nggak tahu, klien kami tidak tahu. Oke, saya tunjukin dulu ya video. Nah, jadi gini, kawan-kawan, jadi kenapa sampai saya sampaikan ke teman-teman media, karena kejadian ini satu mengagetkan klien kami dan semua isi orang di rumah klien kami. Yang pertama, klien kami tidak pernah berhutang terhadap mobil yang dimaksud dan kedatangan itu juga sempat komunikasi dengan klien kami, dinyatakan bahwa mobil itu memang dibeli itu setelah masa pernikahannya selesai. Jadi setelah putusan cerai baru mobil itu ada. Nah, mereka memang mencari mantan suami klien kami di situ. Ya. Tapi kenapa bisa sampai ke rumah itu? Informasi dari pihak debt collector yang datang bahwa katanya mobil itu ada di rumah klien kami, kaget. Nah, itu kan terjadi fitnah-fitnah juga menurut kami dan klien kami terganggu sekali gitu. Maksudnya ya itu urusannya yang bersangkutan. Kenapa? Biasanya debt collector datang kan suatu hutang yang memang sudah terlewatkan, mungkin ya saya nggak tahu lah apakah itu miss dari pihak debt collector bank dengan pihak yang bersangkutan. Saya tidak mau memberikan kesimpulan apapun, tetapi itu faktanya. Dan klien kami juga berpesan bahwa sepertinya ada pihak yang pengen sengaja rumah klien kami didatangi gitu, karena informasi dari debt collector mobil itu ada di tempat klien kami gitu. Bahkan sempat di video itu klien kami bilang, silahkan Pak, lihat aja di rumah gitu. Yang dicari sudah tidak ada di situ gitu. Ngapain lagi gitu kan. Tapi niat baik klien kami ya sudah, silahkan dilihat. Nah, tapi jujur itu mengagetkan klien kami. Kenapa? Pertama kaget karena dia mengambil cicilan lagi terhadap mobil lain. Itu kan memang haknya dia setelah perceraian, tapi kenapa harus masih disangkutkan ke kita lagi gitu, klien kami lagi. Nah, itu sudah saya konfirmasi ke pengacaranya, ya pengacaranya mungkin sedang koordinasi, saya nggak tahu juga ya itu. Tapi kami keberatan dengan hal itu. Pengakuan dari Sarwenda ketika itu begitu berbicara sama abang, atas nama siapa bang mobilnya? Pinjamannya ya dari, jadi gini, kuasa yang diberikan ke debt collector ini itu RSO untuk menagih kepada pihak yang namanya RSO. Jadi bukan ke klien kami, bukan ke Sarwenda, bukan. Dan alamatnya pun nggak ada alamat di rumah itu, tapi kenapa bisa sampai ke rumah tempat tinggal klien kami gitu? Lalu ditanyalah ke debt collector, mana? Iya, kata asistennya katanya gitu ya, tapi apa kata siapalah itu katanya ada di rumah ini. Nah, itu yang menurut kami, loh kok jadi kenapa diarahkan ke klien kami gitu? Di rumah itu ada anak kecil, dan itu maaf ya, debt collector itu juga datang menurut saya nadanya nggak baik-baik aja gitu ya. Nadanya sepertinya di akhir-akhir video tuh saya lihat ada penekanan gitu. Nah, kalau pihak Sarwenda menduga adanya fitnah lantaran mobil tersebut diambil bukan atas namanya, ia pun tak merasa berhutang tapi didatangi debt collector ke rumahnya. Kubu Ruben Onsu yang menduga di framing dalam kondisi finansial kurang baik pun menegaskan melalui Minola Sembayang kuasa hukumnya, kalau pembayaran tersebut belum jatuh tempo, Besti. Nah, kalau gitu jadi ini gimana ya, Besti? Terlebih Minola pun jadi bertanya-tanya nih, mengingat sebelumnya ada kondisi kurang baik antara kliennya dengan S yang beberapa waktu lalu terlihat saling counter di sosial media, dan juga perihal Ruben yang diduga merasa kesulitan bertemu dengan anak-anaknya. Setelah saya tanya klien saya, memang ada situasi yang seperti itu, dan perlu sebagai catatan, klien saya mengatakan itu sebenarnya jatuh temponya belum tiba.
Jadi sangat aneh juga kalau sampai ada orang yang datang menagih sesuatu yang jatuh temponya belum tiba, belum ada terlambat yang sangat kelewatan batas, ya. Nah, dan klien saya juga mengatakan bahwa posisi mobil itu juga adanya di bengkel. Jadi pada waktu kesempatan pertama saya bertemu dengan kuasa hukumnya S, saya sampaikan apa yang saya dapat informasi dari klien saya. Jadi kalau dikatakan seolah-olah saya kesannya tahu dari awal dan kemudian kesannya seolah saya menyepelekan bahwa mobilnya kan bukan ada di sana, adanya di bengkel. Ini dipersoalkan. Saya kira ini sesuatu hal yang keliru, yang harus saya luruskan. Ya. Lalu kalau kita masih dalam konteks debt collector, negara kita negara hukum. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah membuat peraturan tentang tata cara dan mekanisme melakukan penagihan atas kredit pembiayaan kartu kredit yang dianggap macet. Itu harus diawali dengan surat peringatan dulu, diawali dengan teguran dulu, macetnya sudah beberapa lama, baru kemudian akan dilakukan yang namanya itu pencarian di mana itu mobil yang menjadi objek leasing juga berada untuk mungkin ditarik. Kalau misalnya kemudian ada orang yang datang ke rumah kediaman S, ini yang salah siapa sebenarnya? Yang salah S-nya, debt collector-nya, atau kita yang bereaksi terlalu berlebih-lebihan? Karena masyarakat Indonesia tahu kok bahwa S dengan klien kami itu sudah bercerai, sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Lalu kenapa datangnya kok ke rumah S? Ini orang waras nggak nih? Tahu nggak dia bagaimana menagih itu? Harusnya ya ke alamat orang yang punya kewajiban. Nah, ini sama aja seperti orang salah kirim barang. Kalau memang orang yang datang itu salah alamat, kita tinggal bilang, kamu salah alamat. Karena yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban adalah orang lain, bukan saya. Sesederhana itu kan. Nah, kenapa kok menjadi suatu hal yang besar yang kemudian harus disampaikan ke ranah publik? Ini yang juga menjadi pertanyaan bagi saya, ya. Apakah ini berkaitan dengan adanya situasi di mana ada keadaan yang tidak baik komunikasinya akhir-akhir ini antara klien kami dengan S? Berawal dari adanya terang menyerang atau counter mengcounter di fanbase-nya S, kemudian terjadi komunikasi. Apakah ini yang akhirnya kemudian merembet ke hal-hal yang lain? Apakah ini berkaitan dengan Ruben yang selalu menanyakan haknya untuk bertemu dengan anaknya? Melihat kedua kubu sama-sama memiliki dugaan-dugaan, jadinya nih Besti, awak media yang mendapati Sarwenda tengah menghadiri sebuah acara pun mencoba meminta klarifikasi secara langsung. Namun sayang, Sarwenda lebih memilih bungkam tanpa menjawab pertanyaan awak media terkait kabar pembatasan pertemuan Ruben dengan anak-anak dan nafkah yang tetap diberikan Ruben after mereka divorce, serta klarifikasi tentang kedatangan debt collector yang diisukan karena Ruben diduga memiliki tagihan mobil mewah. Terima kasih. Cici gimana, Ci? Hati-hati ya, Kak. Kak, aku takut kalian jatuh. Aman, Ci, aman. Sedikit aja, Ci. Sedikit aja, Ci. Aku takut kalian Aman, Ci. Aman, Ci. Sedikit aja. Sana tapi supaya dapat dari jalan ya. Ci, 2 menit aja, Ci. Nanyakan anak juga. Gimana sih katanya? Ayo, nggak boleh. Sama anak-anak maaf banget. Aku takut kalian jatuh. Kak, hati-hati karena licin banget. Aman, Ci. Hujan. Aman, Ci. Aku bener takut kalian jatuh. Milan. Ya. Terima kasih. Dibatasin gitu bener, Ci. Samping benar. Cabut ya. Bilang ini jangan sampai dong. Terima kasih kakak. Hati-hati kakak. Maaf, Pak. Maaf, nanti takut mengganggu yang lain. Milan sedikit aja, Ci. Sedikit aja, Ci. 1 menit aja. Jadi kami ingin menanggapi
kalau memang permasalahannya yang disampaikan oleh kuasa hukum Sarwenda itu adalah masalah debt collector, kalau nggak salah seperti itu ya. Karena harusnya ini kan ranah private. Kecuali ini berkaitan dengan masalah tata kerja debt collector yang bertentangan dengan hukum. Itu pun ada juga mekanismenya. Tanpa harus kita me-announcer ke masyarakat bahwa kita baru saja didatangi debt collector. Kecuali memang ini adalah bentuk dan cara untuk memframing atau ingin patut diduga memojokkan klien kami bahwa dia dalam keadaan hari ini yang tidak mampu ekonomi atau lagi dalam keadaan yang lalai membayar kewajiban. Kalau memang itu tujuannya, ini sangatlah tidak bijak sekali, ya. Itu yang pertama yang mau kami sampaikan. Yang kedua, menanggapi statement dari kuasa hukumnya S yang menyatakan bahwa sudah ada komunikasi dengan kami terkait dengan masalah kedatangan debt collector, dan kemudian kami menginformasikan bahwa mobilnya ada di bengkel dan dikatakan ini bukan masalah mobilnya ada di mana, tapi terkait dengan masalah kedatangan debt collector. Nah, ini juga kami perlu luruskan. Ya, pada suatu saat saya dihubungi oleh rekan saya Adinda Kris Samsewu. Ya Besti, semoga keduanya bisa damai ya Besti. Mengingat dulunya kan selalu harmonis. Semoga masalah yang terjadi bisa segera diselesaikan ya. Dan keduanya bisa saling memaafkan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.